Halo, ini adalah video pembelajaran mata pelajaran IPA untuk program kesetaraan paket B kelas akhir. Kita akan membahas tentang listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menyimak ya. Penemuan listrik menjadi hal yang sangat fenomenal dan memiliki manfaat yang sangat besar bagi peradaban umat manusia, sekaligus menunjukkan perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin pesat. Listrik dapat diartikan sebagai rangkaian fenomena yang berhubungan dengan aliran muatan listrik. Penggunaan listrik menunjang seluruh aktivitas manusia di dunia, seperti contohnya HP atau handphone yang Anda pegang untuk menonton video ini, pasti memerlukan listrik agar bisa menyala. Dalam ilmu fisika, listrik dibagi menjadi dua jenis, yaitu listrik statis dan listrik dinamis. Listrik statis merupakan gejala kelistrikan yang timbul karena adanya beda muatan listrik, tidak mengalir dan terjadi karena adanya gesekan. Sementara listrik dinamis merupakan sumber listrik yang dapat bergerak, dapat mengalir dan berlangsung karena terdapat arus listrik searah dan arus listrik bolak-balik. Pada video kali ini, kita akan fokus untuk membahas tentang listrik statis. Listrik statis merupakan gejala kelistrikan yang timbul karena adanya beda muatan listrik dan tidak mengalir. Biasanya terjadi karena adanya gesekan antara dua benda. Sekarang, mari kita perhatikan video percobaan penggaris dan kertas berikut ini. Di video pertama, penggaris yang digunakan adalah penggaris yang belum digosokkan pada rambut. Ketika didekatkan pada potongan kertas, tidak terjadi apa-apa. Tidak ada kertas yang menempel pada permukaan penggaris. Pada video kedua, penggaris yang digunakan adalah penggaris yang sudah digosok pada rambut. Sehingga saat didekatkan pada potongan kertas, dapat kita lihat bersama kalau kertasnya langsung menempel pada permukaan penggaris. Menempelnya kertas pada penggaris yang sudah digosokkan pada rambut terjadi karena adanya muatan listrik statis. Setiap benda terdiri dari atom. Inti atom atau yang disebut dengan nukleus terdiri atas proton dan neutron yang dikelilingi oleh elektron yang bergerak terus-menerus. Proton bermuatan positif, neutron bermuatan netral, sementara elektron bermuatan negatif. Elektron pada atom dapat keluar atau masuk ke dalam susunan atom, atau dapat berpindah-pindah tempat. Terdapat 3 jenis muatan atom, yaitu atom bermuatan positif, kemudian atom bermuatan negatif. Berikut ini adalah penjelasan bagaimana kertas dapat tertarik dan menempel pada penggaris yang sudah digosokkan pada rambut. Selain itu, ada beberapa lagi fenomena listrik statis dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama, listrik statis terdapat pada sistem sel saraf manusia. Hal ini dapat terlihat dari sistem saraf pusat yang mengendalikan seluruh aktivitas yang terjadi pada tubuh manusia. Sistem saraf pusat merupakan sistem koordinasi tubuh yang tersusun dari berjuta-juta sel, atau yang disebut dengan neuron. Sel saraf atau neuron memiliki struktur terkecil dari sistem saraf yang bekerja untuk menghantarkan muatan berupa ion-ion dari dendrit menuju akson. Listrik statis juga ada pada tubuh hewan-hewan laut atau hewan-hewan air. Hiu kepala martil memiliki organ listrik dalam tubuh mereka yang dapat mendeteksi sinyal hewan air lain dan sebagai sistem navigasi mereka yang dapat mendeteksi hingga ke dasar laut. Listrik juga terdapat pada sel ikan pari listrik yang akan keluar jika keselamatannya terancam. Selain itu, listrik juga berguna untuk ikan pari listrik ketika mereka berburu. Ada juga ikan belalai gajah yang memiliki muatan listrik statis. Muatan listrik statis pada ikan belalai gajah juga berfungsi untuk mencari mangsa dan perlindungan diri dari ancaman makhluk lainnya. Selain itu, hewan lain juga memiliki listrik statis dalam tubuh mereka seperti ikan lele listrik dan belut listrik. Penerapan listrik statis juga bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari manusia. Yang pertama terdapat pada penangkap debu dan asap. Listrik statis digunakan dalam pengendalian pencemaran dengan menerapkan muatan statis pada partikel kotoran. Listrik statis digunakan dalam pengendalian pencemaran dengan menerapkan muatan statis pada partikel kotoran di asap yang keluar di cerobong pabrik, dan kemudian mengumpulkan partikel bermuatan pada kolektor muatan listrik yang berlawanan. Selanjutnya, listrik statis berguna pada mesin fotokopi.
Mesin fotokopi menggunakan listrik statis untuk menyalin cetakan dari halaman yang difotokopi menuju ke halaman salinan. Listrik statis diterapkan pada air purifier atau penyegar udara untuk ruangan. Penyegar udara untuk ruangan menyegarkan dan menyucikan udara. Ia bekerja dengan prinsip serupa dengan penangkap debu dan asap di pabrik. Perangkat ini melepaskan elektron dari molekul asap, partikel debu, dan serbuk sari di udara. Partikel serbuk sari, debu, dan asap ini akan menjadi bermuatan listrik positif yang kemudian tertarik dan menempel pada perangkat penjernih udara yang memiliki muatan negatif. Setelah beberapa saat, polusi yang berasal dari udara akan hilang. Listrik statis dimanfaatkan dalam pengecatan semprot atau spray. Pengecatan spray juga menggunakan prinsip kerja muatan listrik statis loh. Cat yang disemprotkan akan diberikan muatan listrik yang berlawanan dengan benda yang dicat. Misalnya pada permukaan mobil, partikel cat yang telah terisi muatan statik akan tertarik pada mobil dan menempel. Begitu catnya mengering, cat akan lengket pada permukaan mobil dan lebih halus karena terdistribusi merata. Walaupun memiliki banyak sekali manfaat dan berguna bagi kehidupan kita, listrik statis juga tetap harus diwaspadai karena dapat berpotensi memicu beberapa hal yang dapat merugikan kita. Tapi jangan khawatir, terdapat beberapa cara untuk mencegah gejala listrik statis yang tidak diinginkan pada tubuh kita maupun pada lingkungan sekitar kita. Yang pertama adalah gunakan humidifier atau pelembab di rumah untuk menambah kelembapan udara. Tanaman juga mampu memberikan kelembapan ekstra di rumah. Selanjutnya, jangan lupa lembabkan kulit Anda dengan produk perawatan kulit yang mengandung pelembab, misalnya hand and body lotion. Karena permukaan kulit yang kering lebih mudah dialiri elektron daripada permukaan kulit yang lembab. Cara selanjutnya adalah gunakan alas kaki yang bersol kulit atau sol yang memiliki hantaran listrik rendah. Lalu, usahakan ada penangkal petir pada rumah Anda. Dan yang terakhir, hindari keluar atau masuk dari kendaraan jika kendaraan tersebut sedang diisi bensinnya. Nah, itu tadi pembahasan singkat tentang listrik statis, fenomenanya dalam kehidupan sehari-hari, manfaat, risiko, dan cara mencegah kerugian dari listrik statis dalam kehidupan kita. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Materi lengkap tentang listrik statis dapat Anda pelajari pada modul program kesetaraan paket B kelas akhir tentang listrik statis.